Assalamualaikum, halo semuanya, bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas materi konsep geografi. Setiap hal di bumi ini pasti memiliki konsepnya tersendiri. Demikian juga dengan geografi. IGI atau Ikatan Geografi Indonesia pada tahun 1988 mengadakan lokakarya yang salah satu kesepakatannya adalah menentukan 10 konsep esensial geografi. Apa sajakah itu? Ini dia. Yang pertama namanya lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, nilai guna, interaksi atau interdependensi, diferensiasi area, dan keterkaitan ruang. Lokasi adalah konsep geografi yang utama yang akan digunakan untuk mengetahui di mana tempat suatu fenomena geosfer terjadi, atau secara sederhananya, letak sebuah objek di permukaan bumi. Lokasi itu sendiri dibagi menjadi dua, lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah lokasi yang sifatnya mutlak berdasarkan deteksi lokasi. Contohnya seperti pada gambar ini. Gambar ini menunjukkan lokasi Indonesia berdasarkan letak astronomisnya, di mana Indonesia itu terletak di 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Contoh lainnya, misalkan ketika kita menggunakan aplikasi ojek online, kemudian kita memberikan titik jemput, itu juga termasuk kepada lokasi absolut. Lokasi relatif kebalikan dari lokasi absolut. Jika lokasi absolut bersifat mutlak, maka lokasi relatif bersifat berubah-ubah atau dinamis, berdasarkan karakteristik wilayah di sekitarnya. Jadi lokasinya bisa berubah-ubah sesuai dengan cara kita melihat posisi objek di sekitarnya. Misalkan, lokasi Indonesia jika dilihat dari objek samudranya, maka Indonesia terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Tapi, jika dilihat dari objek benuanya, maka Indonesia terletak antara benua Asia dan benua Australia. Konsep yang kedua adalah jarak. Jarak merupakan celah yang menghubungkan dua lokasi. Bisa berdasarkan satuan hitung, bisa juga berdasarkan satuan waktu. Jika menggunakan satuan hitung, ini dinamakan dengan jarak absolut. Tapi, jika menggunakan satuan waktu, dinamakan dengan jarak relatif. Coba perhatikan peta berikut ini. Peta ini menunjukkan jarak kota Jakarta Bandung. Berdasarkan jarak absolutnya, jaraknya adalah 117 km atau 72,5 mil atau 382.596 kaki. Tapi, jika kita lihat dari jarak relatifnya, maka Jakarta Bandung dapat ditempuh 3 jam 30 menit menggunakan mobil, atau setengah jam menggunakan pesawat, atau 4 jam jika menggunakan kereta. Keterjangkauan atau aksesibilitas. Keterjangkauan adalah jarak maksimum yang mampu dicapai dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Artinya, keterjangkauan tidak hanya memperhatikan jarak saja, tapi lebih kepada akses menuju wilayah lain atau sarana prasarana yang tersedia menuju wilayah tersebut. Contohnya, jarak tempuh antara Medan Jakarta yang berjarak 1414 km. Jarak tempuh maksimum yang bisa dilakukan untuk mencapai Jakarta dari Medan adalah 2 jam 20 menit jika kita menggunakan pesawat. Sementara, jika menggunakan bus, jarak tempuhnya bisa mencapai 2 hari 11 jam. Jadi, Jakarta itu lebih terjangkau jika menggunakan pesawat.
Pola atau bentuk adalah bentuk di permukaan bumi yang ada hubungannya dengan gejala atau fenomena alam maupun sosial. Contoh dari segi sosial, pada umumnya permukiman di tepi pantai memanjang mengikuti garis pantai. Dari segi alam, aliran sungai di dataran rendah biasanya berbentuk pohon atau dendritik. Selanjutnya adalah geomorfologi atau bentuk permukaan bumi. Contoh geomorfologi, Pulau Sumatera dan Jawa dipisahkan oleh Selat Sunda. Contoh lain, di Pulau Sumatera memanjang pegunungan Bukit Barisan. Yang keenam adalah aglomerasi. Aglomerasi merupakan pengelompokan aktivitas manusia dalam suatu wilayah. Contoh aglomerasi adalah kawasan industri otomotif di Jawa Barat berpusat di Kabupaten Karawang. Yang ketujuh adalah nilai guna. Nilai guna merupakan kelebihan yang dimiliki oleh suatu wilayah dan menjadi nilai guna yang berbeda bagi yang lain. Contoh nilai guna, misalkan sungai. Bagi penduduk pedalaman, sungai itu adalah akses prasarana transportasi yang sangat penting. Jika ditanyakan kepada nelayan, sungai bagi mereka adalah tempat budidaya ikan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Lain lagi bagi para wisatawan. Sungai bagi wisatawan adalah lokasi yang sangat bagus untuk melepas penat. Sungai bagi para petani memiliki nilai guna yang berbeda pula. Bagi petani, sungai diperlukan untuk irigasi lahan mereka. Jadi, satu objek berbeda nilai guna. Sama-sama sungai, tapi nilainya berbeda bagi setiap orang. Interaksi dan interdependensi merupakan dua wilayah yang memiliki perbedaan dan saling ketergantungan antara satu sama lain. Contoh bentuk interaksi antara fenomena alam yang saling ketergantungan adalah interaksi antara daratan dan lautan. Daratan memiliki sifat cepat menyerap panas dan cepat melepaskan, sementara lautan lambat menyerap panas dan lama melepaskan. Karena daratan lebih cepat menyerap panas, maka pada siang hari angin yang berasal dari lautan bergerak menuju daratan untuk menstabilkan panas di daratan. Begitu juga sebaliknya, ketika malam daratan sudah menjadi dingin dan lautan masih panas, maka angin dari daratan bergerak menuju lautan. Contoh interaksi antar manusia adalah interaksi antara kota dan desa. Desa merupakan penghasil sumber daya alam berupa barang mentah, sementara kota merupakan penghasil barang hasil olahan yang bahan dasarnya adalah sumber daya alam yang mentah dari desa. Konsep yang kesembilan adalah diferensiasi area atau perbedaan antar dua wilayah. Contoh diferensiasi area adalah daerah dataran tinggi atau daerah sejuk dengan dataran rendah atau daerah panas, di mana di daerah sejuk tanaman yang biasanya tumbuh baik adalah berupa hutan tanaman industri, sayuran, kopi, teh, dan kina. Sementara di daerah panas atau dataran rendah, tanaman yang baik adalah padi, tebu, karet, dan kelapa. Contoh lain, pada umumnya penduduk yang tinggal di pegunungan biasanya bermata pencaharian sebagai petani, sedangkan penduduk yang tinggal di tepi pantai biasanya bermata pencaharian sebagai nelayan. Konsep yang terakhir adalah keterkaitan ruang. Keterkaitan ruang adalah
keterkaitan hubungan antara unsur-unsur pembentuk suatu wilayah. Tanah longsor selalu terjadi di daerah kawasan pegunungan. Contoh lain, fumarole atau sumber mata air panas selalu dekat dengan kawah gunung api. Oke, itu dia sudah semua 10 konsep geografi, mulai dari lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, nilai guna, interaksi dan interdependensi, diferensiasi area, dan keterkaitan ruang. Semua sudah kita pelajari, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum paham, diulang lagi menyimak videonya. Sekian dulu, sampai jumpa pada materi selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.